itu banyak apa ayamnya juga gitu ya, itu biasanya. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, teman-teman, kali ini seperti biasa Kebun Desain mau ngasih tip bisnis kepada teman-teman nih. Namun sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih, Nu? Betul. Jadi ini adalah channel edukasi bisnis dan marketing, dan juga terkait dengan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain Kebun Desain, Nu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Kebun Desain ini apa, ini Kebun Desain ini adalah jasa studio desain grafis dan branding, Nu. Studio desain Kebun Desain ini sudah memiliki NIB, Nu, terdaftar secara legal ya di OSS ya. Betul. Dan juga kita sudah mendaftarkan merek logo kita, Nu, di DJKI. Udah terhak cipta ya. Betul. Logo kita ya sama brandnya ya. Tadi kan dikatakan bahwa studio desain grafis ini adalah jualannya desain logo, desain kemasan, terus juga desain sosial media, video juga kita bisa. Dan kalau misalnya teman-teman mau cetak bisa yang seperti ini atau seperti ini. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun, sampai daftar tadi ya, daftar NIB, daftar hak cipta, logonya dari kita, itu bisa kita urusin. Betul, kayak gitu ya. Jadi langsung aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Nah, tips kali ini nih kita mau ngapain sih, Nu? Kita mau share-share tip bisnis ya buat teman-teman ya. Iya nih, ada tips apa nih? Tips kali ini sih sebenarnya lebih ke usaha, Nu, usaha yang diminati, yang mungkin untung sih. Umum ya? Umum banget. Untung gitu. Usaha apa? Usaha sembako. Oke. Usaha sembako mah biasanya dikenalnya itu usaha abadi ya. Karena nggak mungkin nih orang nggak butuh sembako, nggak butuh beras, nggak butuh telur misalkan. Tips yang pertama buat teman-teman yang mau usaha sembako adalah, yang pertama adalah rencanakan usahamu secara matang. Iya. Maksudnya gimana? Karena kan tadi dikatakan bahwa rekomendasi untuk usaha yang umum, yang mudah itu kan sembako rata-rata ya. Nah, jadi nggak usah berpikiran kalau misalnya usaha sembako itu mahal. Ya meskipun katanya sih modalnya gede ya, tapi jangan dipikirkan seperti itu. Bahwa ada kita besar gitu. Iya, ada cara-cara lain. Gimana caranya? Gimana nih? Bahkan 0 rupiah pun bisa. Oke. Modal nggak usah besar. 0 rupiah pun bisa. Caranya gimana? Kalau kamu nggak punya modalnya, ini kan buat teman-teman yang nggak punya modal buat usaha sembako adalah gunakan sosial media seperti Facebook. Jadi gini, saya mau jualan beras nih, siapa yang mau order? Silahkan DP dulu. Iya. Jadi tapi itu bisa dilakukan untuk lingkungan rumah dulu untuk pertama. Iya. Jangkauannya misalnya di grup WhatsApp, ibu-ibu mau beli berasnya ke saya, ini berasnya bagus loh, bisa DP dulu nih sekian, nanti langsung pelunasannya setelah berasnya datang. Iya. Iya kan? Itu biasanya dilakukan sama mahasiswa-mahasiswa yang kepepet deh. Oh gitu? Tapi jadi bisnis akhirnya. Jadi dulu banyak teman-temanku itu yang masih mahasiswa gitu ya. Ayo, yang pengen dibawain beras ke kosannya, nggak usah repot-repot beli ke warung, nggak usah repot, biar saya aja. Yang penting order dulu, bayar dulu, gitu, transfer dulu. Iya, bisa. Terus akhirnya tiap bulan, nih uang buat beras bulan sekarang ya. Nanti kirim ke kosan. Oh iya, mantep. Kayak gitu. Seperti itu contohnya tuh ya. Nice. Yang kedua adalah, ya kamu jangan asal jualan nih ya. Kamu tanya dulu nih di grup, ibu-ibu sekarang kehabisan bahan apa nih? Lakukan riset pasar. Iya, lakukan riset pasar. Misalnya di WhatsApp pada balas atau di sosial media, Bu, saya sekarang lagi butuh tepung terigu nih semuanya. Ya udah, jualan tepung terigu dulu gitu. Iya, jadi berbasis permintaan ya. Betul. Apalagi yang tadi yang benar-benar kitanya nggak punya modal gede, modalnya kecil, bahkan nggak punya modal ya, harus wajib melakukan riset pasar kayak gitu. Betul sekali. Karena nggak mungkin nih kita nggak punya modal ataupun modal kita kecil terus nggak riset, akhirnya bahan baku yang
sebetulnya di daerah itu teh perlunya jagung, tapi kamu malah jualan beras. Nah, nggak masuk. Nggak masuk, itu susah. Orang-orangnya senang dengan bahan pokoknya itu jagung, kamu malah suplainya beras ngambilnya. Nggak akan masuk. Itu nggak masuk kayak gitu. Kayak ada sempat nonton itu ada orang jualan di Kalimantan, dia menggunakan resep masakan Jawa yang manis-manis, sedangkan katanya aku di Jawa di Kalimantan senangnya pedas-pedas. Nggak masuk, meskipun enak menurut orang Jawa, lidah Jawa, tapi yang nggak masuk di lidah orang Kalimantan yang ngerti, paham. Nah, jadi seperti itu ya. Riset pasar itu sangat penting. Betul. Oke, setelah riset pasar, nah kalau yang sekarang tips berikutnya ini lebih ke orang yang memang punya modal. Nah, ini yang kalau punya modal nih ya. Kalau yang punya modal, tempatnya harus bersih. Ya, ini lebih enak sih sebetulnya ya, punya modal itu karena bisnis pangan, bisnis sembako kayak gitu ya. Biasanya mainnya memang harus main gede. Betul. Karena untungnya biasanya kecil-kecil. Betul. Kita mainnya gede, yang sehari habis perputarannya jadi cepat. Untungnya jadi kelihatan. Ya, cepet. Kayak gitu ya. Nah, jadi tempatnya harus bersih betul karena persaingannya banyak. Itu mungkin di satu wilayah itu ada beberapa toko beras kayak gitu ya, ada toko telur, minyak. Kalau misalkan telurnya itu banyak ayamnya juga gitu ya, itu biasanya orang tuh malas gitu. Iya, tapi kalau bersih dulu lah, dilap dulu lah. kayak gitu. Orang seneng belanjanya. Betul. Udah bersih gitu, nerima bersih kayak gitu. Itu yang ketiga, buat yang punya usaha, punya modal usaha seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tempatnya udah ada, modal punya, bersih. Kemudian yang paling penting adalah perhatikan layout dari si warung sembakonya. Jadi gini loh, kadang orang tuh jangan dibuat ini kasirnya di belakang barang-barangnya. Jadi yang ngambilnya si siapa? Yang ngambilnya si penjualnya. Lebih baik gunakan konsep seperti Alfamart atau Indomart. Biarin dia ngambil sendiri, milih terus gitu ya? dia milih sendiri bebas. Nggak tahu kan dia ternyata ngambilnya banyak, tapi udah nyampe kasir. Iya. Kan kalau misalnya diambilin sama orang sama si penjualnya, bang saya mau beli itu sama beli ini, udah dah segitu aja cukup. Tapi kan kalau misalnya sendiri itu kan mainin emosional juga kan. Iya. Muter. Kadang kan kita kalau misalnya ke Alfa atau ke Indomaret nggak sadar nih, wah belinya banyak banget seperti itu. Sebut merek aja lah, nggak apa-apa lah ya. Nggak sadar belinya banyak banget, bahkan belum lagi anak kita nih suka beli Kinder Joy. Nah, bener banget tuh, itu bisa jadi trik yang cukup mantap tuh ya. Iya. Kayak tadi Indomaret ataupun Alfamart yang kita ngambil sendiri. Biasanya kita tuh ke Indomaret udah punya tujuan sih. Iya, betul. Pengen beli misalkan minuman dingin. Iya. Udah ambil, tapi kayaknya enak nih makan snack. Perlu ada temennya nih, minuman dingin sama snacknya. Habis ngambil snack, kayaknya kurang nih, nggak bakal kenyang nih. Rokok. Ambil deh rokoknya, ambil deh cemilan lainnya, ambil deh yang lainnya. Jadi banyak kayak gitu. Bener-bener juga sih. Iya kan? Tapi kalau misalnya ada penjaganya di depan terus barang-barangnya di belakang, kita kan akan lebih akan lebih sedikit belinya. Ngerasa ngapain beli banyak-banyak, nanti untung banget si penjual. Kayak gitu. Oke, itu aja ya tips buat teman-teman yang mau buka usaha sembako, baik yang tidak punya modal maupun yang punya modal. Kita udah kasih tahu nih caranya tuh. Jadi sebenarnya tidak ada halangan untuk berwirausaha. Betul baik banget. Kamu punya modal maupun tidak punya modal. Yang penting adalah halangannya adalah niat. Iya, sama malas. Dari dalam diri kita sendiri malas tuh sama niat tuh kayaknya. Aduh. Ya. Oke, itu aja sih video dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman bisnis dan teman-teman pelaku UMKM. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu, ke grup-grup WhatsApp dan sebagainya, supaya video ini bermanfaat kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.